Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pak Aziz Effendi. Kali ini kita akan belajar soal-soal ANPK numerasi jenjang SMP dan MTS. Mengingatkan untuk adik-adik yang baru bergabung di channel ini, silahkan video ini di like, subscribe, kemudian dinyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Langsung saja kita ke soal. Semua buah-buahan yang ada di rumah Akbar tersebut disimpan dalam sebuah keranjang. Apabila Akbar akan mengambil secara acak satu buah dari dalam keranjang, tentukan benar atau salah setiap pernyataan berikut. Oke ya, ini adalah materi peluang, biasanya diajarkan di kelas 8 mata pelajaran matematika. Sekarang kita lihat banyaknya buah masing-masing. Dari yang pertama, pisang jumlahnya ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Pisang jumlahnya ada 5. Kemudian apel 1, 2, 3, 4. Apel jumlahnya ada 4. Dan jeruk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jeruk berjumlah 10. Sekarang kita akan menentukan benar atau salah setiap pernyataan. Dari pernyataan yang pertama, peluang terambil buah jeruk atau pisang adalah 16/19. Sekarang kita hitung. Karena atau berarti ditambah ya. Banyaknya jeruk berapa? Jeruk jumlahnya 10. Atau pisang jumlahnya 5. Jika dijumlahkan sama dengan 15. Jadi peluang terambilnya jeruk atau pisang adalah jumlah jeruk dan pisang 15 dari jumlah semua buah. 5 ditambah 4 ditambah 10, 19. Jadi peluang terambilnya buah jeruk atau pisang adalah 15/19. Apakah sama? Tidak sama ya. Jadi pernyataan yang pertama bernilai salah. Kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Peluang terambil buah jeruk atau apel adalah 14/19. Atau berarti ditambah lagi. Sekarang kita lihat jeruk jumlahnya ada 10 ditambah apel. Apel jumlahnya ada 4 ya. 10 ditambah 4 sama dengan 14. Jadi peluang terambilnya buah jeruk dan apel adalah berapa? Ada 14 dari semua buah berjumlah 19. Sama ya. Jadi pernyataan yang kedua bernilai benar. Sekarang pernyataan yang ketiga. Peluang terambil buah jeruk lebih besar daripada peluang terambil pisang atau apel. Buah jeruk. Jeruk berapa? Jeruk di sini ada 10. Jadi peluangnya 10 per jumlah semua buah adalah 19. Sekarang kita hitung peluang terambilnya pisang atau apel. Pisang ada ini ya 5 karena atau ditambah. Apel jumlahnya ada 4 sama dengan 9. Jadi peluang pisang atau apel ya sama dengan 9 per jumlah semua buah 19. Sekarang kita bandingkan. Ini ya 10/19 dengan 9/19. Besar mana? Besar 10/19. Jadi peluang terambil buah jeruk lebih besar daripada peluang terambil pisang atau apel bernilai benar ya. Ini jeruk, ini pisang atau apel. Jadi pernyataan yang ketiga bernilai benar. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Akbar telah memakan 3 buah jeruk dan 1 buah apel. Kemudian ayahnya akan mengambil 2 buah-buahan secara acak dengan pengambilan 1 per 1.
Berdasarkan hal tersebut, pilihlah setiap pernyataan yang benar. Oke. Dari mula-mula ini ya, jumlah pisang sama dengan 5, jumlah apel sama dengan 4, dan jumlah jeruk sejumlah 10 buah. Sekarang kita lihat kasusnya. Akbar telah memakan 3 buah jeruk. Dari yang semula 10 dimakan Akbar 3. Berarti yang sekarang tinggal 10 dikurangi 3 karena dimakan Akbar sama dengan 7 ya. Mula-mula 10 dimakan Akbar 3 menjadi 7 buah jeruk. Kemudian apelnya. 1 buah apel juga dimakan Akbar. Semula 4 dimakan 1 jadi tinggal 3 ya. 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Dan buah pisangnya tidak dimakan berarti tetap 5. Sekarang kita lihat kasusnya dari pernyataan yang pertama. Peluang terambil keduanya pisang adalah 1/3. Oke, kita lihat pada pengambilan pertama jumlah pisang berapa? Ada 5 ya. Berarti 5 dari berapa buah? 15. 5 tambah 3 tambah 7. 15. Ini pengambilan yang pertama. Kemudian pada pengambilan yang kedua, pisang lagi, berarti pisangnya menjadi 4. Ya, karena sudah terambil 1 di pengambilan yang pertama. Jadi untuk pengambilan kedua, buahnya tinggal 4 pisang, 3 apel, dan 7 jeruk. Jumlahnya ada 14. Jadi untuk pengambilan yang kedua, keluar pisang lagi, ya tinggal dikali 4, karena pisangnya tersisa 4, dari berapa buah? 14 ya, 4, 3, dan 7 kita jumlahkan. Sekarang kita sederhanakan. 4 dan 14 kita bagi dengan 2 ya. Berarti 2/7, 5 dengan 15, kita bagi 5, 1/3. Kita kalikan 1 dikali 2, 2/3 dikali 7, 21. Jadi pernyataan yang pertama bernilai salah ya, tidak usah dicentang. Sekarang kita ke pernyataan yang kedua. Peluang terambil keduanya jeruk adalah 2/10. Berarti pengambilan pertama jeruk dan pengambilan kedua juga jeruk. Untuk pengambilan yang pertama, jeruknya semula adalah 7 ya. Berarti peluangnya 7 dari berapa buah? 15. Dikali pengambilan yang kedua, jeruk lagi. Karena sudah diambil 1, berarti jeruknya tinggal 6 ya. Berarti pada pengambilan yang kedua peluangnya 6 per jumlah buahnya menjadi 14 karena sudah diambil 1 buah jeruk. Kita sederhanakan. 7 dengan 14 dibagi 7 ya. Berarti 1, yang bawah 2. Kemudian 6 dibagi 2 berarti 3. 3 dengan 15 dibagi 3 ya. Berarti 1, di sini 5. Jadi tersisa 1/5. Apakah sama dengan 2/10? Sama ya. 2/10 jika kita sederhanakan juga 1/5. Jadi pernyataan yang B ini bernilai benar. Kita checklist. Sekarang kita ke pernyataan yang ketiga. Peluang terambil keduanya apel adalah 1/5. Sekarang keduanya apel. Kasusnya sama ya. Pada pengambilan pertama jumlah apelnya adalah 3. Berarti 3 dari 15 buah. Dikali pada pengambilan kedua keluar apel lagi. Karena sudah diambil 1, berarti apelnya tersisa 2. Jadi untuk pengambilan kedua,
apalagi peluangnya 2 per dari 14 buah karena sudah diambil di pengambilan pertama 1 ya. Kita sederhanakan, 2 dan 14 dibagi 2 ya, jadi 1 per 7. Kemudian 3 dengan 15 kita bagi 3, 1 per 5. Kita kalikan 1 dikali 1, 1 per 5 dikali 7, 35. Apakah sama dengan pernyataan yang C? Sama ya. Jadi pernyataan yang C bernilai benar. Kita checklist. Yang terakhir, pernyataan yang D. Peluang terambil keduanya bukan pisang adalah 3 per 7. Oke, keduanya bukan pisang. Mula-mula jumlah pisang adalah 5. Ini ya, berarti bukan pisang ini ya. Oke, ini berarti bukan pisang. Bukan pisang sejumlah 3 ditambah 7, 10. Berarti yang pisang 5, yang bukan pisang ada 10. Pada pengambilan yang pertama yang bukan pisang berarti ada 10 dibagi banyaknya buah ada 15 dikali pada pengambilan kedua juga bukan pisang, karena bukan pisang mula-mula 10 diambil 1 berarti pada pengambilan kedua tinggal 9 per dari 14 ya. Pertama 10 diambil 1 yang bukan pisang kan berarti 10 dikurangi 1, 9 dari 14. Jumlah mula-mula 15 sudah diambil 1, berarti tersisa 14. Kita sederhanakan. Ini 10 dengan 15 dibagi 5 ya. Berarti 2 per 3. 9 dengan 3 dibagi 3. Berarti ini 3. Yang bawah 1. Kemudian 2 dengan 14 dibagi 2 lagi. Berarti 1. 14 dibagi 2, 7. Jadi 1 dikali 3, 3 per 1 dikali 7, 7. Jadi yang D apakah sama? Sama ya, 3 per 7 ya. Jadi pernyataan yang D juga bernilai benar. Trik untuk mengerjakan ANBK, kita baca dengan cepat atau kita pahami inti dari wacana tersebut. Di sini menceritakan tentang sepeda ya, yang biayanya seperti bagan berikut. Jadi inti dari wacana di sini adalah tentang biaya sewa sepeda. Untuk 1 jam pertama biayanya 5.000. Kemudian setiap 30 menit berikutnya dikenakan tarif 3.000. Jadi 1 jam bayarnya 5.000. Kemudian setelahnya setiap 30 menit bayarnya 3.000. Oke. Setelah itu kita ke pertanyaan. Apa yang ditanyakan kemudian nanti kita cari di wacana. Jadi triknya jangan baca wacananya terlebih dulu terlalu lama, nanti akan menghabiskan waktu ya. Langsung kita ke soal yang pertama. Berikut ini disajikan pernyataan yang berkaitan dengan waktu dan biaya sewa bike sharing di sepeda ya. Tentukan benar atau salah pernyataan berikut. Di sini ada baganya ya. Di sini berbentuk koordinat kartesius. Kita kembali ke soal. Kita temukan tarif dari sewa sepeda. Untuk 1 jam pertama biayanya Rp5.000. Kemudian selanjutnya setiap 30 menit bayarnya Rp3.000. Sekarang tandai satu oval saja atau kita beri checklist mana yang benar atau salah. Pernyataan yang pertama,
grafik hubungan antara waktu tempuh dan biaya pada aplikasi bike sharing. Sekarang kita lihat apakah ini benar? Benar ya, karena pada ini 1 jam pertama ini dikenakan biaya 5.000. Kemudian naik ini setiap 30 menit atau setengah jam ini bayarnya 3.000. Jadi ini bertambah 3.000 setiap setengah jam. Ini lagi berarti setengah jam lagi bertambah 3.000 ya. Jadi setiap setengah jam atau 30 menit selalu bertambah 3.000. Jadi ini sesuai dengan ini. 1 jam pertama 5.000, kemudian setelahnya setiap 30 menit atau setengah jam membayar Rp3.000. Jadi pernyataan yang pertama ini bernilai benar. Kemudian pernyataan yang kedua, dengan biaya 20.000 dapat menyewa bike sharing selama 4 jam. Kita amati ya. Oke, untuk 1 jam pertama di sini. Untuk 1 jam pertama itu bayarnya 5.000. Sekarang ia ingin 4 jam, berarti setelahnya kan 3 jam. Ya, 3 jam karena setelah 1 jam bayarnya kan 3.000. Otomatis setiap 1 jam bayarnya Rp6.000 ya. Ini ya. Setiap setengah jam atau 30 menit 3.000, maka setiap 1 jam 6.000. Jadi untuk 3 jam selanjutnya ya tinggal 3 dikali 6.000. Berapa hasilnya? 18.000. Jadi untuk 4 jam dia harus membayar 5.000 ditambah 18.000. Totalnya sama dengan 23.000. Jadi kurang ya duitnya ya. Pernyataan yang kedua bernilai salah. Harusnya untuk 4 jam bayarnya 23.000. Di sini hanya 20.000, jadi salah. Kemudian pernyataan yang ketiga, biaya yang dikeluarkan ketika bersepeda 1 jam 20 menit dan 1 jam 5 menit adalah sama. Sekarang perhatikan, ini merupakan paket ya. Setelah 1 jam, misalnya ini ya, dia mau menyewa misalkan setengah jam pertama ya bayarnya tetap 5.000. Mau menyewa 40 menit ya bayarnya tetap 5.000. Intinya kurang dari 1 jam bayarnya sama, yaitu 5.000. Kemudian setelah 1 jam, misal 1 jam lebih 5 menit ya sama bayarnya harus 3.000 karena ini paketan ya. Lebihnya 0 sampai 30 ini bayarnya 3.000. Jadi jika kelebihannya 20 menit maupun 5 menit itu dihitung sama karena paketan setiap 30 menit. Jadi antara ini 0 sampai 30 tetap bayar 3.000. Jadi pernyataan yang ketiga bernilai benar ya. 1 jam 20 menit dan 1 jam 5 menit bayarnya tetap sama, bernilai benar. Soal selanjutnya, ini adalah lanjutan dari soal yang pertama tadi tentang sewa sepeda. Kita baca pertanyaannya. Seorang pemuda mempunyai uang Rp30.000 dan mempunyai waktu 5 jam untuk berkeliling kota menggunakan sepeda dengan fasilitas bike sharing. Berilah tanda centang pada setiap pernyataan berikut yang benar. Sebelumnya kita intip dulu ya tadi tentang tarif bike sharing. Ini ya, kita ingatkan. 1 jam pertama paketannya bayarnya 5.000. Kemudian setelah 1 jam setiap 30 menit membayar Rp3.000. Sekarang kita bahas pernyataannya ya. Uang yang dimiliki pemuda tersebut tidak cukup, kita garis bawah, tidak cukup untuk digunakan menyewa bike sharing selama 5 jam. Sekarang kita lihat tadi ini ya, 1 jam pertama 5.000. Oke, ini setiap
30 menit 3.000, artinya setiap 60 menit ya sama dengan 2 kalinya ya, berarti 6.000. 60 menit ini 1 jam, berarti setiap 1 jam sewanya 6.000. Sekarang ini 5 jam, berarti 1 jam pertama bayarnya 5.000, kita kalikan, kemudian ditambah 4 jam berikutnya ya, 1 jam ditambah 4 jam, bayarnya 6.000 rupiah. Kita jumlahkan 1 kali 5.000 berarti 5.000 untuk 1 jam pertama, ditambah 4 jam berikutnya, 4 dikali 6.000 24.000, jumlahnya berapa? 29.000. Jadi jika menyewa 5 jam bayarnya 29.000. Uangnya berapa? 30.000, jadi harus cukup. Di sini dikatakan tidak cukup. Jadi pernyataan ini bernilai salah ya. Pernyataan yang A bernilai salah. Harusnya dengan 30.000 ia cukup ya, ia cukup untuk menyewa bike sharing selama 5 jam. Oke, sekarang kita lanjut ke yang B. Uang yang dimiliki pemuda tersebut cukup untuk menyewa bike sharing selama 4 jam. Ini ya cukup. Ini langsung saja pasti benar. Kenapa? Lewang uang 30.000 saja cukup selama 5 jam, apalagi digunakan 4 jam, ya pasti cukup ya. Untuk yang B pasti benar, karena selama 5 jam saja cukup 29.000, apalagi 4 jam. Jika kita mau hitung ya silakan di sini ya. 1 kali 5.000 ditambah berarti 3 ini ya, selama 4 jam kan 1 jam pertama ditambah 3 jam sewanya 6.000. Kita hitung berarti 5.000 ditambah 3 kali 6.000 18.000, dijumlahkan 23.000, ya pasti cukup ya selama 4 jam. Sekarang yang terakhir untuk pernyataan yang C. Jika pemuda itu menggunakan bike sharing selama 3 jam, maka sisa uangnya 13.000 rupiah. Nah, sekarang kita hitung selama 3 jam ini berapa sewanya. 1 jam pertama bayarnya 5.000 ditambah berarti 2 jam berikutnya bayarnya 6.000 ya. Kita jumlahkan berarti 5.000 ditambah 2 kali 6.000 12.000, totalnya 17.000 rupiah. Sekarang yang ditanya adalah sisa uangnya. Oke, di sini sisa uangnya mula-mula berapa? 30.000 dikurangi biayanya selama 3 jam 17.000. Berapa sisanya? 30.000 dikurangi 17.000 sama dengan 13.000 rupiah. Jadi pernyataan C bernilai benar. Ali, Budi, dan Samsul bekerja di sebuah perusahaan. Mereka bertiga menerima besaran gaji yang sama, yaitu 5 juta. Ini yang perlu kalian garis bawahi. Gaji dari mereka bertiga sama, yaitu sebesar 5 juta rupiah. Setiap bulannya mereka selalu menyisihkan gajinya untuk ditabung. Penggunaan gaji mereka disajikan dalam tabel berikut. Perhatikan dari nomor 1, 2, 3. Yang pertama Ali, penggunaan gajinya untuk makan 50%, ditabung 15%. Kemudian Budi untuk makan 40%, ditabung 20%. Dan yang terakhir Samsul untuk makan 60%, yang ditabung 12,5%. Sisa dari gaji mereka digunakan untuk keperluan lainnya. Sekarang kita ke pertanyaan. Berilah tanda centang pada setiap pernyataan berikut yang bernilai benar. Di sini
terdapat 4 pernyataan. Langkah pertama, kita lihat dulu tabel gaji antara Ali, Budi, dan Samsul. Langkah pertama, kita hitung sisa gaji mereka ya. Persentase sisa gaji mereka. Karena dalam persen berarti 100% ya. 100% untuk Ali dikurangi untuk makan 50%, dikurangi yang ditabung 15%. 100 dikurangi 50 dikurangi 15 hasilnya 35%. Kemudian Budi berarti 100 dikurangi 40% dikurangi 20% hasilnya 40%. Dan yang terakhir Samsul 100% dikurangi 60% dikurangi 12,5% hasilnya 27,5%. Sekarang kita cek ya dari keempat pernyataan berikut benar atau salah. Dari yang A, gaji sisa Ali, kita lihat Ali, berarti 35% lebih besar dari sisa gaji Budi, Budi 40%. Berarti kan Ali 35% lebih besar dari gaji Budi 40%. Apakah 35% lebih dari 40%? Salah ya. Jadi yang A bernilai salah. Kemudian yang B, sisa gaji Budi lebih besar dari sisa gaji Samsul. Kita lihat Budi. Budi di sini 40%. Apakah lebih besar daripada Samsul? Samsul 27,5%. Kita cek apakah 40% lebih besar daripada 27,5%. Yap, betul ya. Jadi pernyataan yang B bernilai benar. Kita checklist. Kemudian yang C, sisa gaji Samsul, kita lihat Samsul 27,5% lebih kecil, berarti lebih kecil ke sini ya. Lebih kecil dari sisa gaji Ali. Ali 35%. Kita cek 27,5% kurang dari atau lebih kecil dari 35%. Betul ya? Jadi pernyataan yang C juga bernilai benar. Sekarang yang D, total sisa gaji ketiganya kurang dari 5 juta. Sekarang kita pakai logika saja ya. 5 juta ini 100%. Kita tidak usah menghitung berapa sisanya satu persatu. Tetapi kita lihat dari ini. Pokoknya 5 juta adalah 100%. Sekarang sisanya apakah ada 100%? Kita cek ini ya. Di sini ya, sisa. Jumlah sisa. Yang pertama dari Ali 35%, ditambah Budi 40%, ditambah Samsul 27,5%. Kalau kita jumlah berapa totalnya? Totalnya adalah 102,5% ya. Karena jumlah sisa ketiganya adalah 102,5%, lebih dari 100%, maka total sisa gaji ketiganya harusnya lebih dari 5 juta ya. Ini harusnya itu lebih, bukan kurang, lebih dari 5 juta. Alasannya kenapa? Karena 100% itu 5 juta,
total sisa gajinya 102,5. Jadi 100% kurang dari 102,5. Ini yang 5 juta. Sekarang ini sisa gaji ya. Jadi yang benar itu sisa gaji harusnya lebih dari 5 juta, bukan kurang dari 5 juta. Jadi pernyataan yang D bernilai salah. Besi berongga atau hollow memiliki banyak kegunaan, misalnya sebagai konstruksi penopang plafon dan rangka kanopi. 4 besi berongga yang berbentuk segitiga ditumpuk dengan susunan seperti gambar berikut. A. 3 besi ditumpuk sebagai alas. Jadi di sini alasnya ada 3 besi. Kemudian B. 1 besi ditumpuk di atasnya seperti gambar. Yang C, tumpukan keempat besi tersebut membentuk satu segitiga besar dengan ukuran panjang setiap sisinya adalah 12 cm. Jadi di sini alasnya ini 12 cm. Kemudian sisi yang lain juga sama 12 cm. Kemudian yang kiri juga 12 cm. Pertanyaannya, berapakah besar sudut dalam segitiga tersebut? Ini jelas sekali ya, karena segitiga ini adalah segitiga sama sisi ya, segitiga sama sisi, maka besar sudut dalam segitiga tersebut adalah 60 derajat, 60 derajat, 60 derajat. Alasannya karena segitiga sama sisi. Semua sudutnya adalah 60 derajat. Oke, langsung saja kita ke soal berikutnya. Soal yang kedua. Cermati bacaan besi berongga pada nomor 1. Jadi soal yang kedua adalah lanjutan dari soal nomor 1. Salah satu besi dipasang pada kayu tegak dengan posisi sebagai berikut. Perhatikan gambar. Jarak ujung besi dengan permukaan kayu adalah H ya. Ini H cm. Perkiraan nilai H adalah titik-titik. Kita lihat gambar besi berongga. Pada nomor 1 diketahui panjang sisinya adalah 6 cm. Ini segitiga sama sisi. Jadi di sini 6 cm. Kemudian dari sini ke sini juga ini 6 cm. Jadi dari tengah ini ke ujung panjangnya 3 cm, setengah dari 6. Sekarang kita menggunakan teorema Pythagoras. Untuk mencari H, berarti H kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat 6 kuadrat, kita kurangi dengan sisi penyiku yang lainnya 3 kuadrat sama dengan 6 kuadrat 36, kita kurangi 3 kuadrat 9 sama dengan 27. Jadi H sama dengan akar 27. Masih ingat cara mengakarkan ini? Akar 27 kita rubah menjadi bentuk perkalian dua bilangan yang di dalam akar. Berarti 9 dikali 3. Yang kiri adalah bentuk akar sempurna ya, yang bisa ditarik akar. Akar 9 3, berarti tersisa akar 3. Kita perkirakan akar 3 itu nilainya sekitar 1,7 ya. Jadi 3 akar 3 sama dengan 3 dikali 1,7, hasilnya 5,1 cm. Jadi perkiraan nilai H yang paling mendekati adalah 5 cm. Jawabannya C.